Haleluya. Sebelum saya melanjutkan akan firman Tuhan hari ini, saudara tentunya ingat apa yang dikatakan, 4 hal yang saudara harus ingat. Maaf kalau suara saya demikian ya, tapi saya harap saudara juga dapat mendengarkan dengan baik. 4 hal yang kita harus lakukan. 4 hal yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Pesan daripada malam daripada tahun yang baru. Setiap daripada kita tentunya senantiasa boleh mengingat akan 4 hal ini. Sebelum saya mengajarkan saudara tentang salib, maka dari itu 4 hal ini saudara harus ingat. 4 hal yang pertama yaitu apa saudara? Mencari akan hadirat Tuhan. Selalu senantiasa mencari akan hadirat Tuhan. Pastor Lito membawakan 4 hal ya. Saya mencoba selalu untuk mengingatnya. Karena saya percaya ini kehendak daripada Tuhan untuk setiap daripada kita. Mencari akan hadirat daripada Tuhan. Yang kedua mencari akan visi Tuhan. Berapa banyak katakan amin? Supaya kita tidak berjalan di dalam tahun yang baru ini dengan visi kita. Karena kalau kita berjalan dengan visi kita akan gagal. Berapa banyak percaya katakan amin? Kalau kita berjalan dengan kehendak kita, dengan kemauan kita, maka dari itu saya garanti saudara akan gagal. Saudara akan gagal di dalam tahun yang baru ini. Maka itu hanya visi daripada Tuhan. Karena Tuhan mempunyai kehendak di dalam kehidupan setiap daripada kita. Tuhan mempunyai rencana. Katakan, di dalam hidupku Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Maka dari itu biarlah kita mencari akan kehendak Tuhan senantiasa dalam tahun yang baru ini. Yang ketiga apa saudara? Menyukakan akan hati Tuhan. Menyukakan akan hati Tuhan. Biarlah setiap daripada kita selalu senantiasa, Tuhan, aku hidup ini mau menyukakan akan hatimu. Biarlah kalau kita ini menyukakan bos kita akan menyukakan kita. Ada amin? Kalau kita ini menyukakan Tuhan, Tuhan akan menyukakan kita. Saya percaya kesaksian daripada Robin juga di dalam tahun yang baru. Kalau Jos yang masih kecil begitu kepingin menyukakan bapaknya, Jos minta mainan apapun juga nanti, bapaknya karena gembira, disukakan, maka dari itu akan membelikan. Ada amin saudara? Maka dari itu menyukakan akan hati Tuhan. Jangan sampai kita lewat, yang kita sukakan hanya diri kita terus. Sukakan akan hati Tuhan. Yang keempat saudara, yang keempat, sebenarnya 4 hal ini semua ada di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan. Maka itu saya ingat kembali, oh iya, 4 hal, ya, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Dia, menjadi serupa dengan Allah sendiri. Untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia, karena Tuhan membawa kita dari glory ke glory, dari kemuliaan kepada kemuliaannya yang semakin indah. Tuhan membawa saudara bukan menjadi gereja yang makin hari makin gak karuan, makin hari makin menurun. No, gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Katakan, gereja Tuhan akan menjulang tinggi. Saudara dan saya akan menjadi indah. Ada amin. Mempelai Tuhan akan dibawa Tuhan untuk menjadi mempelai yang indah. Tuhan akan menghampiri mempelainya yang dimana Tuhan katakan, oh I love you. Iya, karena mempelainya begitu indah. Mempelainya indah. Seperti kalau kita melihat suatu acara pernikahan, kita berada di depan, ya, mempelai laki-laki ada di depan. Wow, menanti-nantikan akan mempelai wanita yang akan memasuki ruangan. Begitu melihat sesuatu surprise, mungkin pakaian yang begitu indah, make up yang begitu indah, ya, sesuatu yang luar biasa. Wow, sebagai mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan masuk, luar biasa sekali. Ada amin saudara. Maka dari itu biarlah kita menjadi serupa dengan Dia. Ada amin. Hari ini saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan, yang mana saya membaca akan koran. Saya senang sekali. Kadang-kadang dalam waktu saya, selain saya pakai untuk membaca akan Alkitab, ya, saya waktu-waktu saya juga suka
membaca akan news, ya, membaca akan news. Ini kebiasaan yang sudah lama sekali saya lakukan, yaitu sejak saya dari Indonesia. Satu pernyataan yang membangkitkan saya. Saudara tahu tanggal 31 kemarin ada perampokan di Pearland yang merampok bank, ya. Beberapa orang merampok di bank. Saya lihat di televisi, ya. Wow, berjam-jam. Bukan saya nonton berjam-jam. Maksud saya di dalam news itu berjam-jam, ya. Polisi berusaha untuk mengepung mereka dan mereka keluar satu persatu, ya. Dan puji Tuhan semuanya selamat. Ya, hanya ada beberapa yang luka. Ada salah satu perempuan atau laki Vietnam yang mengatakan, ini hanya saya potong sedikit daripada news yang saya baca. Dia katakan, namanya Van, ya, Xuan Van namanya. Xuan Van mengatakan dia looking forward to celebrate her life in New Year. Dia itu berada di dalam bank, Chase Bank yang dirampok itu. Betapa dia takutnya mengalami akan perampokan yang ada di dalam bank itu, ya. Nah, dia katakan, ya, I'm looking forward to celebrating, ya, to celebrate in the new year. Dia katakan, I'm glad it happened today instead of tomorrow. Karena ini tanggal 31, I'm glad it's happened on 31st. Dia katakan, karena tomorrow, ya, dia katakan, I'll get a fresh start. Karena dia mau menanggalkan apa yang terjadi di tahun 2010, di akhir daripada tahun 2010, dia akan tanggalkan. Dia mau untuk fresh start ada dalam hidupnya. Di dalam kehidupan kita perlu untuk seperti yang dinyatakan ini. Di dalam tahun baru, saya nggak mau kita sama seperti tahun 2010. Kita nggak perlu untuk kita loyo-loyo. Ada amin, saudara. Kita mempunyai fresh start ada di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang baru. Tuhan memberikan sesuatu yang baru untuk saudara dan saya. Berapa banyak katakan amin? Katakan, Tuhan memberikan sesuatu yang baru dalam hidupku. Benar? Benar? Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Kenapa kita harus memikirkan selalu, ya, akan kita bawa hal-hal di dalam 2010. Sesuatu fresh start yang kita akan lakukan di dalam kitab Yesaya 43. Mari kita buka bersama-sama Yesaya 43. Di dalam ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Judul hari ini saya berikan judul, kalau saudara mau tuliskan, ya, permulaan tahun dengan kesegaran yang baru. Ya, saya ambil daripada fresh start ini. Permulaan tahun dengan kesegaran yang baru. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Semua katakan amin. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini firman Tuhan. Dia katakan, aku akan membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun, saudara, akan ada sesuatu jalan Tuhan. Yang mungkin saudara lihat itu padang gurun yang tak mungkin terjadi. Mungkin gak bisa tumbuh. Mungkin sudah orang katakan bocah lah. Ya, udah percuma mungkin katakan. Tapi Tuhan katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai. Ada sesuatu kehidupan di belantara saudara. Yang saudara lihat padang gurun di tahun 2010. Yang mungkin kita lihat padang belantara di tahun 2010. Tetapi Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Berapa banyak saudara pagi hari ini ingin mendapatkan kesegaran baru di tahun 2011? Dalam tahun 2010 mungkin banyak kesalahan.
Mungkin kita banyak mengalami kemunduran, kegagalan. Mungkin kita banyak mengizinkan hal-hal yang salah itu terjadi. Mungkin karena kecerobohan kita mengizinkan. Mungkin kemunduran di dalam iman. Mungkin kemunduran di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kita ini tidak menikmati akan berkat Tuhan. Sampai kita ini tidak bisa merasakan akan abundant life yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-10. Aku datang supaya engkau mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Ada amin saudara. Yohanes pasal yang 10 ayat yang 10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Setiap daripada kita enggak mati. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita akan sesuatu kehidupan. Kehidupan. Bisnis saudara enggak mati, pekerjaan saudara enggak mati. Relationship saudara enggak mati. Tuhan mau memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Ya, bukan hanya kehidupan kekal, tetapi saya percaya banyak hal-hal yang Tuhan mau hidupkan di dalam kehidupan kita. Seringkali kegagalan kita, kesalahan kita membuat hal itu tidak bisa terjadi. Tapi Tuhan mau membuat sesuatu yang baru. Untuk abundant life itu ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan yang berkelimpahan itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa saudara, bahwa di dalam ayat yang sama ada suatu musuh, yaitu iblis. Iblis yang selalu berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis selalu ingin membawa kita kepada masa lalu kita. Iblis selalu ingin untuk kita tidak mempunyai masa depan. Iblis selalu berbicara akan masa lalu. Tapi ingat akan firman Tuhan. Ingat akan janji daripada Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu. Kalau kita lihat akan Tuhan kita, karakter daripada Tuhan kita, selalu Tuhan yang masa yang akan datang. Karena dia pegang hari esok kita. Karena Tuhan mempunyai masa depan untuk kita. Maka dari itu Robin membicarakan tadi pertama kali di dalam permulaan kebaktian kita. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan berbicara masa yang akan datang, yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kekuatan baru. Tuhan mempunyai rancangan-rancangan yang indah untuk masa depan. Tuhan berbicara tentang Kanaan. Tuhan selalu berbicara tentang masa yang akan datang. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu saudara. Maka itu jangan banyak kita berbicara dengan masa lalu. Iblis selalu berbicara masa lalu. Iblis selalu berbicara masa lalu. Tapi Tuhan berbicara masa yang akan datang. Masa yang akan datang. Disitulah kasih. Disitulah pengampunan. Disitulah sesuatu yang Tuhan ingin berikan. Ya, sesuatu kesegaran baru ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita mempunyai akan kehidupan yang lama itu ada selalu terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, berita yang kita baca di dalam kitab Yesaya 43 tadi. Dikatakan bahwa janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Harus kita lupakan. Harus kita tinggalkan saudara. Kita harus tinggalkan. Habit saudara pun harus tinggalkan. Ada amin saudara. Saya ingin untuk memberikan kepada saudara. Saudara, pada saat Yakub, nanti saudara baca sendiri karena tidak ada dalam firman saya hari ini. Cuma saya teringat saja, saya sisipkan kepada saudara. Di dalam Genesis, Kejadian pasal 35, pada saat Yakub mau pergi ke Betel untuk yang kedua kalinya. Pada saat dia mau menerima akan pewahyuan daripada Tuhan lagi.
menerima kekuatan daripada Tuhan, menerima akan sesuatu boleh katakan metrai daripada Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan engkau bukan lagi Yakub, engkau adalah Israel. Permulaan yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang segar di dalam kehidupan Yakub. Yakub, apa yang Yakub perintahkan kepada orang-orangnya? Ganti pakaian, ganti pakaian. Nanti saudara lihat, baca sendiri di dalam Kejadian pasal 35. Perintahkan untuk ganti pakaian, rubah. Ada sesuatu perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Kita jangan sesuatu hal-hal yang lama masih ada di dalam kehidupan kita. Kebiasaan lama pun kita tanggalkan. Pakai sesuatu pakaian yang baru. Tahun ini tahun yang baru, ada amin saudara. Amen. Saya suka kebiasaan daripada orang-orang, tak tahu ini orang-orang Asia atau bagaimana ya. Tapi setiap kali saya melihat orang yang merayakan tahun yang baru, ya, entah Lebaran, entah Chinese New Year, ya, selalu dipakai pakaian yang baru. Saya paling senang kalau dulu ya bersama dengan mami saya ya menjelang akan tahun baru Imlek. Oh, anak-anaknya diberikan pakaian meskipun semuanya seragam. Iya. Senengnya bukan main. Karena apa? Mendapatkan sesuatu yang baru. Perlu dalam kehidupan kita tahun yang baru memakai sesuatu yang baru. Ada amin saudara. Pakai sesuatu yang baru. Jangan kebiasaan lama kita di tahun 2010, kemalasan kita dan lain sebagainya kita bawa terus, ya. Jangan kita bawa, kita tanggalkan. Pakai sesuatu yang baru. Lupakan hal-hal yang terjadi dahulu. Allah berkata, jangan kita pikirkan, ya. Jangan kita pikirkan. Jangan kita ingat-ingat, katakan di dalam kitab Yesaya. Jangan ada di dalam pikiran kita hal-hal yang lalu, hal-hal yang purbakala. Jangan ada di dalam pikiran kita. Ya, semuanya itu sudah berlalu. Tutup buku kita ini, tutup. Buka lembaran yang baru. Ada amin. Buka sesuatu dengan lembaran yang baru. Kita perlu mengetahui bahwa Allah kita sangat tertarik dengan masa depan saudara. Itu selalu saudara harus ingat. Saya harus selalu ingat di dalam kehidupan saya bahwa Tuhan tertarik dengan sesuatu yang baru. Iblis selalu mengingatkan masa lalu kita, tetapi kita selalu ingat Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Asalkan kita mau berubah, kita mau menanggalkan dosa kita, mau menanggalkan segala yang tidak baik, Tuhan akan membawa kita kepada sesuatu yang baru. Maka itu firman Tuhan katakan, meskipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan berubah. Karena Tuhan tertarik kepada yang baru, enggak tertarik kepada yang merah, tertarik kepada yang putih. Ada amin. Sesuatu yang baru, maka itu lupakan masa lalu kita. Karena Allah tertarik, Allah lebih tertarik dengan masa depan saudara. Kenapa kita bergumul selalu di dalam masa lalu kita? Kenapa kita selalu bergumul di situ? Padahal ya kita tahu Tuhan tak tertarik dengan hal itu. Lupakan masa lalu kita. Dan firman Tuhan katakan di situ, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi lupakan, and then lihat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Saudara, kalau kita melihat Israel karena dosa, karena memberontak melawan akan Allah, Allah memberikan sesuatu harapan, memberikan sesuatu encouragement pada Israel, pada umatnya. Allah ingin umatnya untuk mengetahui bahwa meskipun mereka dihukum, Allah tidak meninggalkan mereka. Meskipun mereka itu dihukum karena kesalahan mereka, tetapi Allah itu tidak meninggalkan mereka atau mengabaikan mereka. Allah ingin supaya umatnya untuk mengerti. Maka dari itu, ya, ini sesuatu yang Tuhan
berikan.